Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Salma Melina, NIM A320190001 dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan sebelumnya oleh Debbie Yuliata. D. Teori bunga. Berteori tentang hak tidak didominasi oleh teori pilihan, melainkan oleh perdebatan yang terus berlangsung antara teori pilihan dan teori lain yang berbeda yang biasa disebut teori bunga. Joseph Rush membiarkan kesejahteraan individu menjadi nilai tertinggi, tetapi ahli teori minat lain, Neil McCormick, lebih berkomitmen dan secara eksplisit berpendapat bahwa anak-anak memang memiliki hak untuk setidaknya perawatan, pengasuhan, dan cinta. McCormick menolak teori surat wasiat dengan alasan bahwa baik anak-anak maupun orang-orang yang merawat mereka tidak dapat melepaskan hak-hak ini. Oleh karena itu, para pemegang hak tentu perlu memiliki kapasitas yang berkembang dengan baik untuk memilih. Tetapi, adalah makhluk yang kepentingannya menurut penghormatan moral seperti manusia dewasa, anak-anak, atau mungkin beberapa hewan. Hak tidak hanya diberikan oleh peran mereka dalam melindungi pilihan, tetapi oleh peran mereka dalam memberi orang kesempatan agar kehidupan mereka berjalan dengan baik. Tidak perlu teori ini bagi anak-anak dan orang dewasa untuk memiliki hak yang sama, karena hak yang dianggap milik anak bergantung pada apa yang akan melindungi kepentingan mereka dengan baik. Dalam konteks ini, argumen itu melingkar. Jelas tidak ada konsensus di antara para filsuf. Perselisihan ini masih berkecamuk selama para filsuf memikirkan hak. Jadi, tidak mungkin memberikan argumen yang akan melemahkan lawan. Tampak bagi kami bahwa tujuan dari institusi sosial dan moral adalah untuk membuat kehidupan orang-orang menjadi lebih baik daripada yang seharusnya mereka lakukan, daripada untuk melindungi pilihan individu. Mengingat asumsi tentang tujuan lembaga sosial dan pengamatan selanjutnya, tampaknya artifisial untuk membatasi pilihan perlindungan yang sangat ketat dan jaminan yang dilindungi hak. Memiliki pilihan ketika seseorang telah mengembangkan kapasitas untuk membuat penilaian yang baik tentang kehidupannya sangat penting untuk kesejahteraan. Tapi, jika memajukan kesejahteraan adalah poin dari institusi sosial. Jika orang dewasa berkepentingan untuk dapat memiliki hubungan tertentu dengan anak-anak dan memungkinkan orang untuk memiliki hubungan seperti itu secara andal, memerlukan pemberian hak kepada mereka atas anak-anak, maka teori bunga akan mengatakan bahwa orang tua memiliki hak-hak tersebut atas anak-anak. Tentu saja, jika anak-anak dan orang dewasa memiliki kedudukan moral yang sama, maka hak mereka prima facie atau memiliki kedudukan yang sama. Tetapi, karena anak-anak bergantung dan rentan, dan karena orang tua tidak seperti anak-anak, telah secara sukarela memasuki hubungan wajar untuk berpikir bahwa hak-hak anak mendapatkan prioritas. Menurut teori kepentingan, adalah hak moral yang diterjemahkan menjadi hak hukum yang mewajibkan orang dewasa dan negara untuk memastikan bahwa semua anak diasuh. Jadi, jika menyangkut peresepan alat kontrasepsi tanpa persetujuan orang tua, masalahnya bukanlah apakah anak-anak memiliki hak eksplisit atau tidak untuk secara bebas memilih untuk terlibat dalam seks atau memiliki hak privasi yang sama yang kami berikan kepada orang dewasa. Tetapi apakah kebijakan ini jauh atau tidak? Kesejahteraan anak dan apakah itu terjadi atau tidak? Apakah itu merusak minat orang tua untuk memiliki hubungan jenis tertentu dengan anak mereka? Yang selanjutnya adalah
D. Mengapa anak-anak tidak memiliki hak? Honora O'Neill mengakui bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang positif, tetapi dia berpendapat bahwa bahasa hak-hak fundamental tidak cukup menjamin semuanya, dan bahkan mengaburkan banyak hak-hak anak karena menganggap hak sebagai hal yang fundamental dalam memandang masalah etika di kehidupan anak-anak. Dia menunjuk pertama pada perbedaan antara kewajiban yang sempurna dan tidak sempurna, dengan alasan bahwa yang terakhir tidak dapat ditangkap oleh pembicaraan tentang hak. Dua persyaratan pertama adalah kewajiban yang sempurna karena menuntut kepatuhan universal dan karena itu sesuai dengan hak. Yang ketiga adalah kewajiban yang tidak sempurna, karena meskipun tidak memiliki kebebasan untuk melakukan atau menghilangkan tindakan terkait, kami memiliki kebijaksanaan tentang siapa yang harus menjadi penerima manfaat dari kinerja atau kelalaian tersebut. Misalnya, kewajiban untuk datang kepada orang asing hanya untuk bersikap baik kepada beberapa orang. Bagaimana ini berhubungan dengan hak anak? Banyak dari apa yang dibutuhkan anak-anak untuk memperoleh apa yang menjadi hak mereka termasuk dalam kategori kewajiban tidak sempurna. Artinya, hak kecil yang mereka miliki berasal dari orang tertentu atau dari semua orang. Yang dibutuhkan anak-anak adalah hubungan khusus dengan orang dewasa yang mengambil peran penting untuk mengamankan kesejahteraan anak seperti orang tua, guru, atau pekerja sosial. Orang dewasa ini mengambil peran yang membawa kewajiban etis kepada anak-anak. Honora O'Neill percaya bahwa tugas yang terkait dengan peran ditangkap oleh hak tetapi membutuhkan serangkaian kewajiban yang jauh lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.